pertemuan kali ini kita akan mengadakan pembinaan SC Matematika lagi ya. Dengan saya sendiri, kalian bisa panggil saya Ibu Rizka. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal seleksi KSN yang berkaitan dengan peluang permutasi dan kombinasi. Oke, kalau kalian ingat pada hari Selasa sebelumnya, materi ini sudah dijelaskan oleh Ibu Aristi pada pertemuan di hari Selasa itu. Nah, jadi hari ini kita mengingat kembali materi tersebut dan menjawab 3 soal yang berkaitan dengan materi di atas, yaitu soal nomor 9 dan 10 pada kemampuan dasar dan nomor 9 pada kemampuan lanjut maksudnya itu ya. Itu soal KSN pada tahun 2020. Bisa kalian buka soal KSN tahun 2020-nya. Di sana kita akan bahas nomor 9 dan 10 pada kemampuan dasar dan nomor 9 saja pada kemampuan lanjut. Kenapa kita bahas hanya itu? Karena yang berkaitan dengan kombinasi permutasi dan peluang soal nomor 9, 10, dan 9 pada kemampuan lanjut. Nah, soal-soal yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Untuk soal nomor 1 yaitu soal seleksi tahun 2020 yang nomor 9 pada kemampuan dasar. Soalnya itu adalah misalkan N lebih dari atau sama dengan 2 bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli A, B dengan A plus B sama dengan N akan berlaku A kuadrat plus B kuadrat. Di mana A kuadrat plus B kuadrat itu merupakan bilangan prima, maksudnya seperti itu. Nah, sekarang ditanyakan hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu adalah, nah, bagaimana soalnya? Misalkan N lebih dari sama dengan 2, di mana bilangan asli, berarti N itu adalah bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli A dan B dengan A plus B sama dengan N berlaku A kuadrat plus B kuadrat merupakan bilangan prima. Nah, hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu adalah, nah maksud soalnya berarti diketahui, kita tulis ya, diketahui untuk N-nya lebih besar sama dengan 2, di mana N ini bilangan asli. Nah, selain itu diketahui bahwa A plus B itu akan sama dengan N. Nah, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan bilangan prima. Jadi kita harus cari A plus B-nya sama dengan N dan A kuadrat plus B kuadratnya itu menghasilkan bilangan prima. Oke. Sekarang ditanya hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu. Itu bagaimana gitu ya. Jadi penyelesaiannya kita jawab di sini untuk N lebih dari sama dengan 2 berarti kan bilangan 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai N ya. Nah, kita akan menguji. Nah, di sini kita akan menguji karena A plus B sama dengan N, kita akan menguji N ganjil di atas 2 saja. Oke. Menguji N ganjil di atas 2. Karena ini N ada sama dengan 2, berarti kita tulis dulu N yang sama dengan 2, yang pertama. Nah, untuk N sama dengan 2, berarti huruf A dan B ini bilangan berapa yang cocok supaya penjumlahannya itu 2. Oke, jadi pasangannya 1 dan 1. A dan B-nya 1. 1 tambah 1 di sini 2 ya, mau. Ya, sama. Nah, sedangkan untuk A kuadrat B kuadrat berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ini sama dengan 2 juga. Dan 2 ini merupakan bilangan prima. Oke, baru kita dapat 1.
N sama dengan 2. Kita coba N-nya 3. Oke. Untuk N3, angka berapa tambah berapa biar 3? Kita pakai 1, 2, atau 2, 1. Sama ya. Nah, kita uji. Kita coba tambahkan dulu 2 tambah 1 sama dengan 3. Mau pas. Sekarang untuk A kuadrat plus B kuadrat berarti 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 1, 5. 5 merupakan bilangan prima juga. Oke. Sekarang kita akan menguji N-nya 5. Kenapa angka 4 tidak diuji, N sama dengan 4 tidak diuji? Karena A tambah B, bilangan genap tambah bilangan genap tidak akan menghasilkan bilangan prima. Itu kita pegang 1 ya. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil, kemungkinan dia akan menghasilkan penjumlahannya suatu bilangan prima. Oke, sekarang yang N sama dengan 5, berarti pasangannya ada berapa? Ada 2 sama 3 atau 3, 2, dan 1, 4 ya. 1 sama 4 juga hasilnya 5 atau 4, 1. Oke. 2 tambah 3 mau 5. Nah, sekarang apakah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan bilangan prima? 2 kuadrat itu 4. 4 tambah 9 berapa? 13. 13 inilah juga bilangan prima. Oke. Nah, sekarang kita uji 1 sama 4. 5. Kalau 1 kuadrat tambah 4 kuadrat, apakah dia bilangan prima? 17. Oke, bilangan prima. Nah, sekarang kalau kita menguji 6 tidak bisa ya. Karena kalau 6 kemungkinan angkanya kan 3 tambah 3. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat itu genap ya, hasilnya tidak bilangan prima. Kita coba N-nya 7 ya. Karena 7 ini juga bilangan prima. Oke, untuk 7 dia kemungkinan angka yang muncul itu kan 6 sama 1 atau 1, 6. 3, 4 juga bisa ya. 3, 4 juga bisa. 4, 3. Angka berapa lagi? 5, 1. 5, 2. 5 dan 2. Atau 25. Kita coba satu-satu di sini. Oke. 6 tambah 1, 7. 6 kuadrat tambah 1 kuadrat, 12 tambah 1, 13. Ini bilangan prima. Oke, kita cek yang lain. 4 tambah 3, ini 7 juga. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 16. Tambah 9, 25. Apakah 25 ini bilangan prima? Tidak ya. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi. Sedangkan 25 ini adalah bisa dibagi ya, bagi 5 aja dia. Bukan bilangan prima. Oke, kalau ini 5 tambah 2, 7. 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, 5 kuadrat, 25 tambah 4, 29. Apakah 29 ini bilangan prima? Oke, bilangan prima. Kita bisa lihat bahwa di angka 7 ini sudah ada yang bukan bilangan prima. Ada bukan bilangan prima di sini. Jadi kita stop sampai N-nya sama dengan 7 karena di sini sudah ada yang bukan bilangan prima, ya. Nah, jadi N yang akan kita masukkan adalah yang ini saja. Kenapa? Karena ini pasangan-pasangannya menghasilkan bilangan prima, memenuhi syarat yang diberikan. Jadi hasil penjumlahan semua bilangan asli N semacam itu adalah, karena ini N-nya 2, ini 3, ini 5, berarti penjumlahannya hasilnya adalah 2 tambah 3 tambah 7.
2 tambah 3 tambah 5 maksudnya ya. 2 tambah 3 tambah 5 itu berapa? 10. Jadi jawabannya adalah 10. Oke, ingat kalau di sini sudah ada yang bukan bilangan prima, stop sampai sana. Berarti semua bilangan asli n dengan syarat yang telah ditentukan itu yang masuk adalah 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya 10. Oke, kita lanjut ke soal seleksi yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu nomor 10 pada kemampuan dasar. Soalnya adalah suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat. Nah, di sini diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite dan setiap 2 anggota itu menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Nah, banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin adalah jadi kita lihat dulu soalnya ya, apakah ini termasuk pada kombinasi permutasi ataukah ini peluang. Oke, kita lihat. Di sini ada kata-kata bahwa setiap rapat 10 orang. Dengan catatan di antara 10 orang tersebut setiap anggota paling banyak 1. Oke, jadi kan di sini ada banyak pasangan yang berbeda. Misalkan ada AB, AC itu pasangan-pasangan ya. AB dan BA itu kan sama. Kan? Tapi di sini paling banyak 1 kali. Jadi kita memakai kombinasi. Oke. Diingat lagi materi kombinasi. Kenapa ini bisa memakai kombinasi? Ibu jelaskan sedikit tentang kombinasi. Kombinasi. Suatu kombinasi dari anggota suatu himpunan itu adalah sembarang pemilihan. Jadi kita sembarang memilih dari 1 atau lebih anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita nggak memperhatikan urutan, itu namanya kombinasi. Mau dia AB, mau dia BA, mau dia AC, CA, kita tidak memperhatikan urutan. Itu kombinasi. Oke, rumus untuk kombinasi itu apa sih? Lambangnya dulu ya, lambangnya kan C. Ditulisnya NR, NCR gitu ya. Jadi untuk rumus kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Oke, untuk faktorial tidak ada masalah kan? Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh kombinasi dasar, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari kombinasi. Nah, soalnya yaitu, berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika diketahui yang A tanpa syarat apapun. Dan yang B, salah seorang harus selalu ada gitu ya. Oke, untuk penyelesaian yang A, jadi banyak cara kita memilih 4 orang dari 9 orang itu adalah 9C4. Oke. N itu kan tadi total ya. Total kita taruh di depan, berarti 9 kita taruh di depan. 4 itu banyak orang yang kita pilih dari 9 orang itu. Itu R. Kita taruh di samping kanan C. Berarti 9C4. Rumusnya N faktorial berarti 9 faktorial per 9 min 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Oke, di sini salin 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 9 faktorial ini kan 9 kali 8, 7 sampai 1. 5 juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau dihitung kita akan mendapatkan nilai 126. Jadi jawabannya 126 pilihan. Untuk soal yang B, salah seorang harus selalu ada gitu ya. Berarti kalau dari 9 orang akan dipilih 4 orang, tetapi di sini harus ada 1 yang harus terpilih. Nah, jadi kan kita mengacak yang 3 orang saja, kan 1 orang sudah terpilih, berarti kita keluarkan dulu 1 orang itu. Berarti 3 orang yang kita undi pemilihannya. Nah, karena sudah dikurangi 1 orang, berarti 9 orang itu berkurang juga. 9 kurang 1, 8. Jadi kita akan mengecek kalau salah satu seorang ini selalu dipilih, berarti kita akan mengecek 8 kombinasi 3.
Jadi totalnya 8 kombinasi 3 pemilihan. Sama caranya seperti di atas, yaitu 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini akan menghasilkan 56 pilihan. Bisa ya, untuk yang dasar kombinasi, seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas soal seleksi tahun 2010 yang nomor 10 tadi. Kita ulang soalnya. Jadi salah satu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri 40 rapat. Ya, kita telah dulu. Jadi suatu kelompok gini, komite, misalkan guru-guru gitu ya, terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri totalnya ada 40 rapat. Nah, diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 10 anggota komite dan setiap 2 anggota yang menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Banyaknya anggota komite terkecil yang mungkin adalah, kalau ditanya banyak berarti apa itu ditanya? N ya. Ditanyanya N di sini. Jadi bagaimana caranya? Simak video selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas soal tadi ya, nomor 10. Nah, sebelum menjawab kita buat dulu diketahuinya. Di sana diketahui bahwa setiap rapat itu terdiri dari rapat dihadiri 10 anggota. Dan setiap 2 anggota menghadiri rapat paling banyak 1 kali. Dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama. Paling banyak 1 kali. Di sini ilustrasinya itu seperti ini ya. Misalkan suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota hendak menghadiri rapat 40 rapat total rapatnya. Ini anggota ya. Ini anggota misalkan. Sebanyak N. Oke. Nah, diketahui bahwa setiap rapat, berarti dalam satu rapat itu, dalam satu rapat ini dihadiri oleh 10 anggota. 10 anggota, dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Oke. Setiap 2 anggota menghadiri paling banyak 1 kali gitu ya. Nah, ini ada totalnya 40 rapat. Jadi sebelumnya kita tulis ditanyanya dulu. Ditanya di sini berarti N-nya. Banyak anggota komite itu. Itu berapa gitu ya. Nah, jadi kita akan menjawab. Langkah pertama kita mencari dulu banyak pasangan berbeda. N berbeda dari satu rapat gitu ya. Satu rapat yang mana? Yang ini. Kita akan mencari banyak pasangan N-nya dulu. Oke. Jadi ini memakai kombinasi tadi ya. Karena kita tidak memperhatikan urutan. Totalnya ada berapa anggota? N-nya berarti 10. Kan NCR gitu ya. Berarti N-nya ada 10. C kombinasi pemilihannya di sini setiap 2 anggota memilih paling banyak 1 kali.
ada 2. Oke, berarti nilai dari kombinasi ini adalah 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 10 faktorial itu berapa? 10 faktorial dulu tetap tulis. 10 min 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. Oke, nah biar kita gampang menghitungnya, 8 faktorial ini kita coret dengan 10-nya. 10-nya kita pisahin dulu biar ada 8 faktorial. Kalau 10 8 faktorial berarti sisanya kan 9 kali 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 faktorial. Dikali 9 dikali 10 itu 10 faktorial. Dibagi 8 faktorial dikali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita bisa coret karena dia berupa pembagian ya. Jadi sisanya 90 bagi 2 adalah 45. Ini adalah 45 pasangan berbeda yang mungkin. Oke. Nah, tadi banyak pasangannya kita sudah dapat. Dalam satu kali rapat itu ada 45 pasang. Nah, sekarang kalau 40 rapat, berarti maka sedikitnya ada titik pasang, gitu kan ya. Karena 40 rapat dan satu rapat itu 45 pasangan berbeda, jadi caranya tinggal dikali aja 40 dikali 45. Ini adalah 1800. Jadi 1800 itu adalah pasangan yang berbeda dalam 40 rapat itu. Sampai sini kita sudah menemukan pasangan berbedanya ada 1800. Nah, sekarang kita mencari banyak anggota komite itu, gitu. Gimana caranya? Oke. Untuk total semua itu kan tadi 1800. Nah, jadi dari N itu akan dipilih 2 orang. Oke. Karena dipilih 2 anggota, berarti untuk menentukan N-nya itu pakai kombinasi juga. Jadi di sini ini kita akan mencari banyak anggota ya. Berarti untuk banyak anggotanya itu adalah NC2. Jadi dari N itu kita akan memilih 2 orang gitu artinya. Akan memilih 2 orang yang menghadiri paling banyak satu kali. Oke, sekarang kita pakai rumus kombinasi lagi. Berarti ini N faktorial per N-2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, N faktorial ini kan dia sama dengan N faktorial. N maksudnya ya, bukan N faktorial. N dikali N-1 dikali N-2 faktorial. Oke. Paham kan sampai sini? N-2, N-3, dan seterusnya. Dibagi N-2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, yang di atas ini kenapa dia sampai N-2 faktorial saja? Karena penyebutnya ada N-2 faktorial. Agar kita bisa sederhanakan gitu tujuannya ya. Jadi untuk NC2 ini jawabannya N kali N-1 dibagi 2 kali 1, 2. Nah, kita akan mencari nilai N. Berarti kita berpatokan pada 1800 itu. Jadi jumlahnya ini N dikali N-1 bagi 2 ini adalah 1800. Kita akan mencari N ini nilainya. Oke. Pembagian berarti sama-sama dikali 2 ya, biar hilang pembagiannya. N kali N-1 berarti 1800 kali 2. 3600. N kali N-1.
Sekarang karena ini kita tidak bisa mencari n-nya lagi, jadi kita pakai jadi kita memasukkan angka gitu yang mungkin ya. 36 ini berarti kelipatannya ada 6 kali 6 gitu ya. Jadi coba kita pakai 60, n-nya sama dengan 60. Berapakah hasilnya? 60 kali 60 min 1 itu adalah 1770. Kurang ya dari 3600. Tunggu dulu. Ini 6 kali 60 min 1 bukan 1770. Untuk 60 kali 59 itu adalah 3540. Masih kurang dari 3600 ya. Nah, coba kita pakai n-nya lebih dari 61. 61 kali 61 min 1 berarti 60 kali 61 itu adalah 3660. Karena membicarakan banyak anggota berarti itu orang. Nah, kalau jawabannya kurang dari 3600 ini kan tidak mungkin ya. Tidak memenuhi. Jadi, yang mungkin adalah yang lebih dari 3600, yaitu 3660. 3660 pasang ini dia jumlah anggotanya adalah 61. Jadi jawabannya 61 peserta. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu soal seleksi tahun 2020 yang nomor 9 untuk kemampuan lanjut. Di mana soalnya adalah 5 tim bertanding satu sama lain, di mana setiap 2 tim bertanding tepat sekali. Dalam setiap pertandingan, masing-masing tim memiliki peluang setengah untuk menang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Jadi nggak ada yang sama-sama menang, nggak ada yang sama-sama kalah gitu ya, seri. Jadi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Peluang bahwa setiap tim menang minimal sekali dan kalah minimal sekali adalah, nah yang ditanya di sini adalah peluang. Jadi kita memakai konsep peluang dalam mengerjakan soal ini. Oke, diperhatikan ya. Sini bukan jelaskan lagi tentang peluang sedikit. Oke, peluang, di mana peluang atau probabilitas adalah kemungkinan sebuah kejadian dapat terjadi gitu ya. Nah, percobaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk kemudian memperoleh suatu hasil pengukuran, perhitungan, ataupun pengamatan. Nah, himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Oke, nah karena disebut ruang sampel sehingga kejadian atau peristiwa merupakan suatu himpunan bagian dari ruang sampel dan bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Nah, itulah pengertian dari peluang, yaitu kemungkinan sebuah kejadian itu terjadi. Jadi tidak pasti ya gitu ya peluangnya. Oke, nilai probabilitas peluang itu adalah antara 0 dan 1. Di mana kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil terjadi. Jadi tidak akan pernah terjadi. Kalau kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau kejadian yang sudah pasti terjadi. Nah, dari soal yang tadi, apakah kalau bermain bola itu nilai peluangnya menang atau kalah itu 0 atau 1? Yang kita pakai patokan. 1 ya, karena kejadian itu pasti terjadi. Pasti ada aja dia menang dan kalah kayak gitu ya. Nah, pasti terjadi. Berarti nanti kita pakai 1 patokannya. Oke, untuk rumus-rumus peluang di sini, di mana peluang atau probabilitas suatu kejadian A dapat terjadi dengan K dan mungkin hasil terjadi M dengan cara berikut. Di mana peluangnya itu rumusnya adalah K per M. Oke. Sedangkan untuk frekuensi harapan suatu kejadian atau yang disebut dengan hasil kali banyaknya percobaan dengan peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Jadi inilah rumus untuk peluang kejadian yang akan terjadi dalam suatu percobaan. Oke, untuk 5 tim bertanding satu sama lain di mana setiap 2 tim
bertanding tepat sekali. Dalam setiap pertandingan, masing-masing tim itu memiliki peluang setengah untuk menang. Nah, dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Berarti ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Nggak ada yang kalah aja, nggak ada yang menang aja. Nah, peluang bahwa setiap tim menang dan minimal menang sekali dan kalah minimal sekali adalah, nah jadi kita jabarkan di sini dulu pertandingan yang 5 tim menang dan kalah. Satu ilustrasi di mana di sini dijabarkan. Maaf ya, ini tulisannya. Kita ulang. Kita akan menjabarkan yang menang dan kalah. Jadi sini memakai komplement. Di mana komplement itu ada yang selalu menang, ada yang selalu kalah atau kalah. Karena kan nggak ada yang seri ya. Misalkan ini yang menang, ilustrasinya seperti ini. Oke, ini menang melawan ini, melawan ini, melawan ini, dan melawan ini. Dia bertanding tepat 1 kali. 1 kali aja ya. Oke, ini menang. Untuk kalah, misalkan ilustrasinya seperti ini. Ada 5 juga. Tapi ini mengalahkan ini. Ya, jadi itu kalah. Oke, ilustrasinya seperti ini. Nah, apakah ada batasan untuk menang dan kalah? Ya. Apakah ada batasan untuk menang dan kalah? Oke, jawabannya itu ada. Maksimal 1. Kenapa 1? Supaya dia nantinya tidak seri gitu ya. Ada maksimal 1 kita pakai. Oke, jadi di sini karena totalnya 5, berarti ini R dari kombinasi. Jadi kita akan mencari yang pertama peluang menang. Peluang yang menang itu rumusnya adalah misalkan PM sama dengan 5C1 kombinasi dari maksimal 1 yang menang dan kalah dari total 5 peserta kayak gitu ya. 5C1 dikalikan dengan peluangnya. Peluang setengah pangkat 4 karena kita ada 4 pertandingan. 1, 2, 3, 4 di mana P-nya masing-masing setengah peluangnya gitu ya. Oke. Berarti ini 5C1 ini kalau dihitung dia nilainya 5 ya. Langsung saja kali 1 per 2 pangkat 4 16. Jadi peluang menang itu adalah 5 per 16. Udah sampai sana? Oke. Sekarang kita cari peluang yang kalah. Caranya sama. Peluang kalahnya berarti karena maksimal 1 juga kalahnya dari 5 anggota. Berarti 5C1 kali 1 per 2. Dan ini ada 4 juga ya. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 5 kali 1 per 16 sama. Nah, peluang kalah sama peluang menangnya sama ya. Nah, sekarang apakah ada irisan dari kasus di atas, kasus di ini? Apakah ada irisan? Yang ketiga irisannya. Ada. Apa sih maksudnya irisan itu? Maksudnya ada yang selalu menang. Dan ada yang selalu kalah. Berarti kan kalau ada yang selalu menang dan ada selalu kalah itu berarti misalkan ada 5 tim. Nah, 1 tim itu selalu kalah. Dan berarti yang lain itu menang gitu ya. Berarti dia nggak seri kan? Karena kita mencari agar tidak ada yang seri, makanya kita ada irisannya. Dimana ada yang selalu menang dan ada yang selalu kalah.
Nah, gimana mencari peluang irisan ini gitu ya, peluang yang ada yang selalu menang dan kalah itu. Jadi peluangnya adalah, sebelum ke peluang kita ilustrasikan dulu untuk yang selalu menang dan selalu kalah ini ya. Oke, ilustrasinya misalkan seperti ini. Oke, ini 5 anggota tim gitu ya. Selalu menang. Dan yang kalah itu misalkan ini. Oke, seperti itu ilustrasinya ya. Dipelajari lagi peluang agar kalian bisa mengilustrasikan seperti itu. Nah, sekarang berarti peluangnya untuk yang menang itu adalah 5 anggota kemungkinan yang menang. Dikali kalau yang kalah itu irisannya 4 ya. Kemungkinan yang kalah karena misalkan yang menang adalah 5 gitu. Yang menang adalah 1 anggota yang menang gitu. Berarti yang kalah tuh misalkan ada 4 anggota kayak gitu ya. 4C1 dikalikan dengan peluangnya setengah. Nah, ini ada berapa kali pertandingan? 1, 2, 3, 4. Nah, yang kuning 5, 6. Ini enggak ya, ini karena 1 kali pertandingan. Ini berarti 5, 6, 7. Jadi ada 7 kali pertandingan. Oke, maka 7. Maka 5C1 ini 5, 4, 1 per 128. 2 pangkat 7, 128. Oke, berarti 20 per 128. Ini sama-sama dibagi 4. Jawabannya 5 per 32. Ini peluang ada yang selalu menang dan selalu kalah. Oke. Nah, sekarang karena kita menghitung peluang bahwa setiap tim menang minimal sekali dan kalah minimal sekali, maka kita hitung komplemennya. Oke, di sini. Jadi peluangnya, karena permainan sepak bola itu kan ada ya, nyata gitu loh. Jadi kita pakai probabilitas itulah 1. Jadi pertanyaannya 1 dikurang penjumlahan setiap peluang ini, peluang menang, peluang kalah, maksimal satu anggota kalah, gitu, 1 anggota menang, dan ada yang selalu menang dan ada yang selalu kalah. Jadi 5 per 16 tambah 5 per 16 dikurang 5 per 32. Maksudnya ditambah ya. Oke, ini kita hitung, ini kita samakan penyebutnya, mendapatkan hasil 15 per 32. 1 kurang 15 per 32 artinya 32 per 32 kurang 15 per 32 artinya 17 per 32. Jadi peluangnya adalah 17 per 32. Paham? Harus dipahami ya. Oke, jadi penjelasan untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja supaya kalian bisa mengingat ya bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi. Dan kalian bisa buat dengan versi cara kalian masing-masing agar kalian mudah mengingatnya. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan 1 quotes untuk kalian. Oke, bisa dibaca. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalian siapkan apa yang ada di depan mata kalian terlebih dahulu untuk menata masa depan kalian selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau diminta untuk belajar hari ini, belajar. Oke? Supaya nanti kalian bisa sukses ke depannya. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang tadi Ibu berikan.